Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Sekarang nih, Om mau coba bahas film drama dewasa yang cukup underrated berjudul Black Snake Moan yang dirilis pada tahun 2006. Film ini dibintangi oleh salah satu teman ngopi Om, yaitu Samuel L. Jackson, yang berperan sebagai Lazarus. Ada juga Christina Ricci berperan sebagai Ray, dan Justin Timberlake berperan sebagai Ronnie, serta disutradarai oleh Craig Brewer. Secara singkat, film ini bercerita tentang seorang petani, yaitu Lazarus, yang dulunya juga seorang gitaris blues di pub tempat Om Burhan dulu minum-minum. Ia adalah seorang petani yang religius dan hidup sendirian karena udah cerai. Suatu ketika, ia nolongin perempuan yang terkapar di jalanan dan menyekapnya untuk menyembuhin kecanduan seks pada diri wanita itu. Kenapa bisa begitu? Ya udah, biar makin jelas, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, di awal film kita akan langsung disajikan adegan yang lumayan enak dilihat antara sepasang kekasih yaitu Ray dan Ronnie yang sedang mencoba untuk menanam saham. Lalu abis kelar nanam sahamnya, tiba-tiba Ronnie langsung gemeter dan muntah-muntah di toilet. Scene pindah ke dua orang bapak-bapak yang lagi ngobrol. Di sini kita dikenalkan sama salah satu karakter utamanya yaitu Lazarus dan temannya seorang pendeta bernama RL. Mereka lagi ngobrol, habis itu berdoa karena Lazarus mau ketemu istrinya di dalam restoran. Lalu Lazarus masuk dan ketemu sama istrinya yang bernama Rose. Ternyata mereka berdua ketemuan buat bahas masalah perceraian. Alasan mereka cerai karena Rose selingkuh dan lebih milih buat bersama dengan selingkuhannya. Benar-benar seorang perempuan yang budiman. Ujung-ujungnya mereka bertengkar dan Rose pergi dari situ. Adegan pindah lagi ke Ronnie yang mau berangkat buat pelatihan militer. Ia diantar sama temannya yang bernama Gil. Ray coba buat bujuk Ronnie biar nggak pergi, tapi nggak bisa karena niatnya untuk membela negara udah bulat. Sebelum pergi, Ronnie ngasih sebuah jam tangan ke Ray dan kasih tahu kalau jam itu udah disetting bakal berbunyi tiap malam. Tujuannya, biar waktu bunyi mereka bakal keingat satu sama lain. Yah, inilah derita LDR ya. Ronnie pun pergi, dan tiba-tiba, waktu Ray lagi sedih ditinggal pacarnya, ia ngerasa gelisah atau geli-geli basah, dan guling-gulingan di rumput kayak lagi nahan nafsu. Tiba-tiba, dia main kuda-kudaan sama abang kekar berbadan gelap bernama Tehron, yang pekerjaannya adalah seorang pengedar narkoba. Selesai main, ia diantar pulang. Lalu, berjalan dengan gemulai diikuti oleh sebuah traktor. Dan film Black Snake Moan pun dimulai. Openingnya lumayan lama juga ya. Lalu kita akan melihat Lazarus di rumahnya lagi naik traktor dan ngancurin kebun mawar punya mantan istrinya. Terus malamnya ia ke pub buat minum-minum dan tahu-tahu digodain sama perempuan bernama Mayela yang tahu akan kondisi perceraiannya. Habis itu, datang seorang pria bernama Dick. Ternyata dia ini adalah selingkuhan dari mantan istrinya. Ia coba buat ngobrol secara damai dan meminta agar Lazarus bisa bercerai dengan tenang. Sungguh pelakor yang sangat bertanggung jawab dan cinta damai. Tapi habis itu, Lazarus langsung murka dan pengen nusuk Dick dengan botol kaca. Tapi sayangnya, malah nggak jadi. Terus itu botol cuma dihancurin. Habis itu tangannya malah kesayat sama pecahannya sendiri. Adegan pindah ke Ray. Dia lagi party dan mau mabur. Lalu pindah lagi ke Lazarus yang juga mabuk minum tuak. Habis itu ia ngacak-ngacak barang mantan istrinya, terus tiba-tiba main gitar. Isi lagunya sih kalau menurut Om itu tentang mantan istrinya. Berbeda dengan Ray yang juga mabora di tempat lain, ia malah bersenang-senang main rugby dan ujung-ujungnya bercocok tanam dengan pemuda setempat. Pestanya selesai, terus Gil nemuin Ray yang lagi setengah telanjang dan mabuk parah. Ia langsung ngajakin buat pulang bareng. Tapi di tengah jalan, karena situasi dan kondisi yang saya rasa semua cowok juga pasti tergoda sama keadaan ini, udah gelap, berduaan aja, si cewek bajunya kurang bahan, plus hawanya dingin.
Tahu-tahu Gil pengen ngajak Ray buat menanam saham. Tapi, waktu Ray ngeliat ukuran Johnny-nya si Gil, ia malah ketawa dan ngebandingin sama punyanya si Tehrom yang lebih jumbo. Ya, si Gil langsung sewot, terus gebukin Ray di mobil, abis itu dibuang di pinggir jalan. Paginya, Lazarus bangun, teleponan sama RL, dan membuang sampah. Setelah itu ia kaget, karena nemuin perempuan yang lagi setengah telanjang di pinggir jalan. Ngeliat keadaannya babak belur dan batuk-batuk, ia bawa pulang ke rumah buat diobatin. Di rumah, saat tiduran, Ray nyebut-nyebut nama Tehrom. Ya, kalian pasti sedikit ngerti lah ya kenapa dia manggil-manggil si abang kekar itu. Habis itu, ia ke kota buat beli obat. Di apotik, ia ketemu sama Miss Angela yang kayaknya seorang apoteker. Lazarus ngarang cerita kalau di rumahnya ada keponakan yang lagi batuk-batuk dan bingung ngobatinnya. Adegan pindah lagi ke Ray yang sadar sebentar dan halusinasi tentang seseorang yang coba buat jamah-jamah badannya. Terus balik lagi ke apotik dan Miss Angela memberikan obat batuk yang dulu pernah dipakai sama keponakannya. Sebelum pulang, ia mampir dulu ke tempat Tehrom. Di sana ia nanya soal ciri-ciri perempuan yang ada di rumahnya. Ya, karena sebelum ke kota, Ray sempat nyebut-nyebut nama Tehrom. Dan dia juga kayaknya penasaran apa si abang kekar ini yang gebukin Ray. Akhirnya Lazarus tahu nama dan kondisi dari Ray. Tapi kayaknya Tehron gak tahu apa-apa soal kondisinya yang lagi babak belur sekarang ini. Dia cuma cerita kalau Ray adalah gadis yang nakal dan gemar menanam saham. Seakan-akan itu adalah sebuah kebutuhan. Ia pun pulang ke rumah dan ngeliat Ray rebahan di lantai. Terus saat dibangunin, tahu-tahu bibirnya langsung disosor. Ia kaget dan kabur keluar sambil membawa sebuah kitab suci. Habis itu setelah baca-baca sebentar, ia kembali masuk dan pergi ke kamar mandi. Ngisi bak mandinya, terus gendong Ray masuk ke dalam. Ayo, di adegan ini mungkin ada yang berharap si Ray bakal dimandiin sama Lazarus ya. Ya, sama sih. Om juga ngarepnya gitu. Tapi ya, Lazarus cuma bawa dia ke dalam, masuk ke dalam bak mandi buat nurunin panas sama nafsunya Ray. Hari berganti malam, dan Ray tahu-tahu lagi ngerangkak di ladang sayur. Ternyata ia masih halusinasi dan nyari-nyari Roni. Terus, Lazarus nongol dan coba buat tenangin dia sambil digendong masuk ke dalam. Saat di dalam, Ray masih coba ngajakin Lazarus untuk menanam saham. Tapi dia nggak mau, dan ujung-ujungnya malah dinina boboin pakai lagu rohani. Habis tidur, Lazarus pergi ke gudang ngambil perkakas serta rantai yang sangat panjang. Paginya Ray bangun dan ngobrol sama Lazarus. Ia ternyata udah pingsan selama 2 hari. Waktu mau berdiri, Ray kaget soalnya ada rantai yang kepasang di badannya. Ia panik dan marah, lalu Lazarus coba buat jelasin. Tapi karena emang sifatnya yang pemberontak dan ya siapa juga yang nggak kaget campur marah. Pas bangun-bangun tahu-tahu badannya udah dirantai. Om juga kalau digituin pasti nggak mau. Lalu adegan tarik-menarik pun terjadi. Ya, karena kalah tenaga, udah pastilah Lazarus yang menang. Abis itu, Ray dikasih makan, diajak jalan-jalan di ladang, terus ngedongeng soal keluarganya. Tahu-tahu waktu ngedongeng, Ray masih coba buat godain. Tapi karena Lazarus emosi sendiri waktu ngebahas mantan istrinya, ujung-ujungnya mereka malah kentang sendiri. Pas mau tidur, penyakit nafsunya Ray kambuh. Dan karena Lazarus nggak bisa digodain, dia malah ngelilit badannya dan kakinya pakai rantai. Tujuannya mungkin biar dia ngerasa terkekang, jadi setan nafsu yang ada di badannya juga ikut keikat. Solusi yang bagus. Besoknya Lazarus pergi ke kota, beli baju buat Ray sekalian kasih hadiah buat Miss Angela. Habis itu Ray juga kebangun, nemuin rokok terus ngudut. Gak lama datang seorang remaja tanggung bernama James. Ray yang udah berhari-hari nggak ngelakuin kegiatan menanam saham, langsung ngerasa panas dingin pengen nyerang anak remaja itu. Awalnya ia kuat, tapi lama-lama kebablasan juga. Gak lama Lazarus pulang, terus ngamuk-ngamuk sama kegiatan menanam saham mereka. James ditendang keluar dan setelah itu secara kebetulan temannya, si pendeta RL, juga datang bertamu. Lazarus mumet dan karena nggak pengen ada yang tahu tentang keadaan Ray, dia langsung coba ngusir RL. Abis itu, scene berganti ke Ronnie yang tiba-tiba pulang ke kota. Terus ketemu sama Gil di tempat makan. Di sana juga ada salah satu warga yang menduga kalau Ronnie ini pulang karena terkena BCD, yaitu Bad Conduct Discharge.
FYI ya, itu artinya dia dipulangkan karena alasan perilaku buruk atau kondisi tertentu yang telah diputuskan oleh pengadilan militer. Jadi singkatnya ya, Roni ini di pelatihan militer terdeteksi punya penyakit anxiety akut. Itu adalah kecemasan atau ketakutan yang intens dan dapat menimbulkan mual-mual sehingga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya bisa dibayangin lah ya, kalau lagi perang terus tiba-tiba panik dan muntah-muntah, pasti nyusahin lah. Makanya dia dipulangin. Terus abis itu Roni nanya kabar tentang Ray. Karena dia nggak bisa ditelepon dan teman-temannya nggak ada yang tahu. Gil pura-pura juga nggak tahu karena dia kira Ray udah mati setelah dia buang di pinggir jalan. Abis itu adegan balik lagi ke rumahnya Lazarus, di mana dia, Ray, RL, dan James lagi makan malam. Di sini mungkin untuk pertama kalinya, setelah sekian lama Ray bisa merasakan makan bareng yang damai dan kekeluargaan. Terus scene pindah lagi ke Roni. Ia pergi ke tempat Ray dengan Gil. Yang ujung-ujungnya mereka berdua berantem di dalam karena Gil ngehina Ray. Lalu abis itu mobil Gil diambil. Balik lagi ke rumah Lazarus. Abis makan malam, akhirnya rantai di badan Ray dibuka dan ia bebas buat pergi. Tapi Ray malah minta Lazarus buat main musik dan sambil diiringi melodi blues, di sini dia cerita tentang masa lalu waktu mantan istrinya dulu gugurin kandungan anaknya. Terus kita akan tahu kenapa film ini berjudul Black Snake Moan. Besoknya mereka berdua pergi ke kota karena Ray mau ketemu sama ibunya. Dia mau ngebahas tentang masa kecilnya dulu. Jadi ternyata Ray ini punya trauma karena dulu waktu kecil pernah dicabulin sama ayahnya sendiri dan si ibu kayaknya tahu tapi diem aja. Terus karena itu mereka berdua akhirnya bertengkar. Yang pada akhirnya Lazarus datang dan membawanya pulang kembali ke rumah. Lalu waktu di rumah, malamnya Lazarus ngajak Ray pergi keluar ke pub tempat dulu ia biasa manggung. Waktu sampai di pintu masuk, alarm jam tangannya Ray berbunyi. Tapi di kejauhan, ada suara yang mirip dengan bunyi jam tangan Ray. Ya kayaknya sih si Roni juga lagi di dekat sana. Terus di dalam, mungkin cuma di film ini ya, kita akan lihat seorang Samuel L. Jackson bernyanyi dengan irama blues. Di sana, Ray kelihatan lagi nikmatin suasana yang ada. Tapi dia nggak sadar kalau ada Roni yang ngintip dari luar jendela. Besok paginya, waktu bangun, Ray tiba-tiba terinspirasi membuat lirik lagu. Tapi karena nggak bisa main alat musik, akhirnya ia nyanyi dibantu sama Lazarus. Terus, waktu nyanyi, tahu-tahu Roni muncul dari belakang dan langsung mukul kepala Lazarus. Dia nuduh Ray selingkuh sama Lazarus. Lalu ngancem mau bunuh pakai pistol. Tapi ya, karena dari segi mental, tampang dan pengalaman si Lazarus lebih serem, si Roni ujung-ujungnya malah panik sendiri. Setelah itu dia telepon RL dan menyuruhnya buat datang untuk ngasih siraman rohani lagi ke pasangan muda-mudi ini. Di sini mereka curhat tentang masalah dan penyakit masing-masing. Lalu mereka yakin kalau pada dasarnya mereka saling membutuhkan. Dan pada akhirnya mereka berdua menikah dengan emas kawin berupa rantai emas di pinggang. Terus ibaratnya pengantin baru, mereka berdua pamit pergi naik mobil. Habis itu, karena keadaan jalanan yang riweh, Roni jadi stres dan anxiety-nya kambuh lagi. Ia menepi dan saat itu juga nafsunya Ray juga ikut-ikutan kambuh. Tapi karena udah janji mau tobat, ia akhirnya peluk Roni biar sama-sama tenang dan film pun selesai. Gimana filmnya? Ya kalau menurut Om, secara keseluruhan sih cukup oke. Di film ini, Samuel L. Jackson bisa menghibur dengan gaya khasnya dan yang gak Om sangka, dia jago juga main gitar. FYI, si Samuel ini main musiknya beneran loh, bukan kaleng-kaleng. Acting Christina Ricci juga lumayan oke. Dia dapat meranin karakter Ray sebagai wanita yang kacau hidupnya. Nah, kenapa juga dia sampai kecanduan seks? Jadi gini, dia ini kan punya trauma masa kecil yang kelam ya. Nah, dalam beberapa kasus, kalau orang punya trauma, waktu lagi stres, biasanya cenderung suka nyakitin diri sendiri. Kayak nyilet pergelangan tangan atau bikin luka di tempat tertentu. Tapi di kasus Ray, dia senang nyakitin dirinya dengan cara menanam saham. Hal inilah yang membuat dia menjadi seorang nymphomania atau pecandu seks. Kalau Om bilang sih ya, film ini kurang dikenal mungkin karena sutradaranya si Craig Brewer kurang dapat ngolah drama sama plot twistnya.
Jadi di beberapa scene, rada hambar juga sih, jadinya kurang berkesan. Padahal kalau kalian dengerin soundtrack filmnya, oke banget loh buat nemenin ngopi sore-sore. Om juga dulu kalau nggak salah ya nemuin nih film waktu lagi mampir beli DVD bajakan. Tapi biar underrated, film ini masuk nominasi dari Golden Smooth Awards loh pada tahun 2007. Dengan kategori Most Underrated Movie of the Year, Best Actress of the Year, dan Best TNA of the Year. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, mohon subscribe dan komen di channel Om, biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.